Jadi, sebenarnya kita bisa berstrategi bahwa memang, yang perlu dijaga adalah confidence, masyarakat. Nah, turunnya impor ini memang karena, sejalan dengan uncertainty yang masih ada. Tapi alangkah lebih baik kalau kita bisa melihat, penurunan impor ini karena, kecukupan pasokan lokal ini baik adanya. Jadi, ketersediaan bahan baku ataupun intermediate dari pasar domestik, kalau bisa dijaga dengan baik ini adalah sesuatu yang baik untuk kedepannya. Kedua, memang sektor ekspor kita masih lebih banyak didominasi oleh komoditas hampir 80%. Jadi kalau kita bisa melakukan diversifikasi, contohnya menaikkan lokal konten untuk contohnya manufaktur lalu diekspor itu akan lebih bagus lagi. Sehingga neraca surplus perdagangan yang tercermin ini adalah penurunan impor karena kita bisa memasok dan memproduksi lokal. Kedua, ekspor kita lebih diversified. Oke, baik. Pak Enrico. Pak Enrico, melihat juga yang mana juga Anda katakan begitu ya, tadi terkait ya pemerintah juga berupaya begitu terkait mencukupi kebutuhan dari dalam negeri sendiri dan juga untuk negeri ini sendiri. Anda melihatnya untuk trennya yang mana juga impor atau penurunan impor yang terjadi sejak kapan secara historisnya? Ya, jadi dari kuartal 4 memang sudah melambat tentunya Desember naik sedikit, tapi memang kita lihat di sini adalah mungkin daya beli masyarakat sedikit tergerus oleh inflasi. Memang tidak inflasi kita tidak setinggi negara-negara G3 ataupun negara berkembang lainnya. Tapi kalau kita lihat di sini permintaan memang pasti turun. Contohnya untuk barang-barang yang mungkin bersifat durable goods atau barang-barang besar seperti elektronik dan lain sebagainya. Tapi yang paling kita harus cermati memang barang-barang impor yang berkenaan dengan konsumsi ataupun barang investasi besar seperti contohnya machinery dan lain sebagainya juga memang menurun karena ini berelasi dengan adanya ekspektasi penurunan harga komoditas global. Jadi memang secara investasi capital, working capital, investment goods plus konsumen memang sedikit menurun. Tentunya penurunan ini jauh lebih besar terjadi di sektor capital intensive goods karena memang ekspektasi dari penurunan harga komoditas akan menyebabkan para pelaku usaha ini memparing down atau menurunkan mereka punya rencana untuk capital import dan capital spending. Jadi memang secara overall komposisi dari turunnya impor ini berbarengan antara sektor konsumsi dan juga sektor investasi real. Oke, baik. Pak Enrico, banyak juga yang mengatakan dan menghubung-hubungkan begitu ya, di mana terkait penurunan impor ini juga disikapi adanya pelemahan terhadap kinerja di sektor manufaktur dan juga industri kita yang mana juga membutuhkan bahan-bahan dari impor. Apakah Anda juga melihat demikian, Pak Enrico? Ya, jadi sedikit banyak ada hubungannya, Mas Bram, karena ini juga mengantisipasi sedikit melandainya permintaan global. Tapi kalau kita lihat sektor manufaktur Indonesia, kalau kita bisa tata kelola ulang untuk memfokuskan kebutuhan domestik ataupun regional, menurut saya ini akan baik ke depannya karena larger export base kita akan menjadikan sektor manufaktur lebih resilient. Jadi bukan saja mengikuti siklus global, kedua Indonesia juga harus perlu menaikkan mereka punya chain value added atau nilai mata rantai yang lebih tinggi sehingga barang-barang yang kita produksi nantinya hasilnya pun akan lebih baik secara khusus di sektor manufaktur. Kita harus garis bawahi bahwa sektor manufaktur ini seharusnya selalu menjadi tulang punggung dari suatu perekonomian, tidak terkecuali Indonesia. Oke, baik. Dengan adanya penurunan dari impor kita yang mana juga turun cukup signifikan, apakah juga nantinya akan mempengaruhi data PMI manufaktur kita, Pak Enrico? Ya, sedikit banyak pasti terpengaruh, tapi kalau kita lihat memang cenderung PMI ini bergerak bersamaan dengan permintaan global dan juga tren dari global PMI. Kita harus melihat bahwa sektor manufaktur Indonesia sejauh ini terkonsentrasi hanya di sektor-sektor tertentu, terutama yang labor intensif.
seperti contohnya apparel goods, ataupun juga nantinya untuk barang machinery yang direekspor. Nah, jadi menurut saya memang kita melihat tren penurunan impor. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini juga mencerminkan adanya antisipasi permintaan global ini menurun, baik untuk barang manufaktur ataupun barang-barang lain berbasis capital intensive good. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Sementara tahun ini banyak analis ataupun banyak investor menilai perekonomian global akan lebih lambat bertumbuhnya dibanding tahun sebelumnya.